Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan video kami yang berjudul Ayat-ayat Al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan mengaplikasikan sifat moderat dalam beragama. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, perkenalkan, saya Taskia Salasati. Dan saya pribadi, Nurul Falah Putri Rahmadanti. Nah, di sini kita akan membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan sikap moderat, kemudian kandungan dalam ayat tersebut, dan juga pada hadis yang berkaitan dengan sikap moderat. Juga kita akan membahas tentang kandungan hadis tersebut, dan juga kita akan mempelajari implementasi dari sikap moderat di sekolah dalam penerapan profil belajar Pancasila. Baik teman-teman, di sini salah satu ayat yang berkaitan dengan sikap moderat yaitu tertera pada surah Al-Baqarah ayat 143. Dalam ayat ini menegaskan bahwa umat Islam diharapkan menjadi contoh dalam menjalankan agama secara seimbang tanpa adanya ekstremisme. Dan yang kedua, yaitu untuk menjadi contoh yang baik bagi manusia lainnya, dalam arti untuk menjadi contoh umat agama lain. Dan yang ketiga, yaitu keseimbangan dalam beragama. Prinsip moderasi dalam ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan dalam menjalani ajaran agama, baik dalam hal ibadah, interaksi sosial, maupun penilaian terhadap orang lain. Ayat yang kedua yaitu tertera pada surah Al-Baqarah ayat 256. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, yang berarti bahwa keyakinan dan praktik agama harus dilakukan secara sukarela dan berdasarkan pilihan pribadi masing-masing individu. Prinsip ini mencerminkan moderasi dengan menolak ekstremisme dan paksaan dalam hal keagamaan. Dan yang terakhir yaitu pada Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Ayat ini menekankan pentingnya mencari kebahagiaan di akhirat dengan tetap memperhatikan sebagian kesenangan duniawi. Moderasi dalam beragama mencakup keseimbangan antara upaya untuk kebutuhan dan tanggung jawab akhirat dan dunia. Oke teman-teman, sekarang kita akan mempelajari hadisnya. Dalam hadis ini mengajarkan pentingnya moderasi dalam beramal dan menyadari bahwa keselamatan akhirat bergantung pada Allah SWT, bukan semata-mata pada amal perbuatan. Sebagaimana contoh praktisnya yaitu mengenai bagaimana menjalankan ibadah dengan cara yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan jamaah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mempraktikkan dan menganjurkan sikap moderat dalam semua aspek kehidupan, termasuk ibadah. Nah, sekarang kita akan lanjut tentang profil belajar Pancasila. Dalam program profil Pancasila memiliki 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia serta berbineka global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Konsep moderasi beragama juga mengajarkan keseimbangan, keadilan, dan toleransi yang merupakan nilai-nilai penting dalam membentuk suatu karakter pelajar Pancasila. Pada konteks pendidikan moderasi beragama dapat membantu untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memperkenalkan sikap toleransi, saling menghormati, dan menghargai penganut agama lain yang berbeda. Untuk contoh implementasi moderasi beragama dalam sekolah, yang pertama yaitu menghargai perbedaan seperti suku, ras, golongan, dan agama. Yang kedua yaitu menghargai keyakinan. Yang ketiga mengajak kebenaran tanpa memaksa. Yang keempat yaitu membangun persaudaraan seagama dan antaragama.
Dan yang kelima yaitu mengetahui sistem pemerintahan dan landasan hukum negara. Untuk contoh implementasi moderasi beragama dalam lingkungan, yaitu yang pertama, mengadakan dialog antar agama, yang kedua, merayakan berbagai festival budaya dan agama secara bersama-sama, yang ketiga, yaitu mempromosikan program-program sosial yang memperkuat kerukunan dan saling menghargai, yang keempat, yaitu bersikap terbuka terhadap segala kritikan dan masukan yang bersifat membangun, dan yang terakhir yaitu rendah hati. Wah, tidak terasa ya Kak Andri, ternyata kita sudah membersamai teman-teman untuk mempelajari ayat, hadis, dan bagaimana cara pengimplementasian dari sikap moderat yang ada di Al-Quran dan juga hadis ya. Nah, betul sekali Kak Taskia. Sekarang waktunya kita untuk pamit undur diri nih. Untuk penutupnya, aku punya pantun nih Kak Taskia. Wah, apaan tuh? Boleh-boleh. Menyusuri jalan bersama teman, berbagi ilmu penuh pengorbanan. Kini saatnya berpisah dengan harapan, semoga sukses di masa depan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.